selamat barokana guru-guru kaula sareng ajunan setuju karena hadir untuk khol guru-guru kaula sareng ajunan setuju insyaallah selamat zahiran wa batinan etunya kantos akhirat ngiring mangkin perngaki kaleben ate ongku hadirakin ate ongku daripada irsyad Sayyidil Habib Umar Al-Hamid. Fadhal Habib. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'a alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kirami humati dinika asbahu liwalaihi unwana wattabi'ina lahum bisidqin ma hada hadil mawaddati hayyajal ashjana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa midadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan guru-guru kita, penyambung lesan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di dalam lingkup acara untuk menyampaikan kalimat-kalimat thayyibah kepada guru-guru kita yang soleh. Maka kita yakin seyakin-yakinnya bahwasannya tidak ada yang sia-sia dalam perkumpulan kita di malam hari ini. Tidak kita selesai dari acara ini, tidak kita bubar dari majelis ini kecuali doa-doa kita, doa akhirat kita dipermudah oleh Allah, doa dunia kita dikabulkan segala hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau setelah menjelaskan tentang masalah kecintaan kepada sesama muslim karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau menyatakan bahwasannya tidak ada satu bentuk cinta yang paling ikhlas, tidak ada satu bentuk cinta yang paling betul-betul dikatakan cinta kecuali cinta kepada para wali-walinya Allah. Kenapa? Karena ketika kita cinta, semisal kita cinta kepada satu kelompok, mungkin kita cintanya karena dia bersama dengan suku kita. Kita cinta kepada orang kaya, kita cinta kepada pejabat mungkin. Kenapa? Karena mungkin kita akan mendapatkan harta dari mereka. Tapi ketika cinta kita kepada wali-walinya Allah tidak didasari kecuali kita ingin dekat dengan orang-orang yang telah dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu sekalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Allah menyatakan wa kunu ma'a, bersama, jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur keimanannya, kumpul sering kepada orang-orang soleh. Para ulama mengatakan, kenapa kok Allah menyatakan wa kunu ma'as shadiqin, jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur keimanannya, tidak dikatakan wa kunu minas shadiqin, tidak dikatakan dan jadilah kamu dari kelompok orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena kalau akan menjadi orang yang betul-betul jujur keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Nabi Muhammad, ini amat sangat sulit sekali. Kadang-kadang kita membuka Al-Quran, kenapa? Karena ingin tendensi supaya toko kita laris, hadirin. Kadang-kadang kita menyampaikan wirid, kita mengucapkan dzikir untuk tujuan-tujuan dunia. Sulit untuk menjadi jujur untuk Allah dan Rasulnya. Makanya Allah menyatakan wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kamu bersama dengan orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita kumpul bersama guru-guru kita, bersama dengan orang-orang yang pernah memandang orang soleh. Maka diharapkan dari hal tersebut akan menjadi sebab wasilah kita mendapatkan keutamaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat disebutkan, man a'ta lillah wa mana'a lillah wa ahabba lillah wa abghada lillah faqad istakmala imanuhu. Dikatakan, siapa orang yang dia itu memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, cinta karena Allah, benci juga didasarkan karena Allah, maka dikatakan dia telah memiliki keimanan yang sempurna, dia memiliki kesempurnaan iman di dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk itu jangan kita cinta, jangan kita benci kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf, kenapa kita cinta kepada istri kita? Karena istri kita bisa diajak untuk menuju Allah dan Rasulnya. Kenapa kita cinta kepada teman kita? Karena teman kita mengajak kita menuju Allah dan Rasulnya. Kapan mulai menjauh dari Allah dan Rasulnya, maka kita akan meninggalkannya, bukan karena kebencian, tapi karena dia tidak bisa menghantarkan kita ke hadrat Allah. Cintanya kita tidak akan terkalahkan dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta kita kepada istri kita, cinta kita kepada apa-apa yang kita miliki, tidak akan pernah tergantikan dengan cinta kepada Allah. Dan itu yang harus ada pada diri kita semuanya. Lihat orang-orang yang soleh. Suatu saat Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah lewat, Bapak. Berjalan beliau, di tengah jalan ketika itu dibuka kasyaf oleh Allah, dibuka hijab oleh Allah, kelihatan. Maka beliau mengatakan bahwasannya orang yang dikubur ini, tengah diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau bertanya, apakah dia pernah belajar kepada diriku? Perhatikan, apakah dia pernah belajar kepadaku? Apakah dia pernah datang ke tempatku, membawa kitab untuk membaca, untuk hadir majelisku? Dikatakan, tidak wahai Imam. Imam Ja'far Shadiq, beliau mengatakan ini pentingnya seorang guru. Imam Ja'far Shadiq, beliau mengatakan, faqad dhalla man laisa lahu syaikhun yurshiduh. Katanya beliau, maka benar-benar orang itu sudah sesat. Dia tidak diharapkan kebaikannya lagi ketika dia tidak memiliki seorang guru yang yurshiduh, yang bisa mengantarkan dia kepada Allah dan Rasulnya. Beliau pertama kali tanya,
apakah dia pernah belajar kepadaku? Dikatakan tidak pernah, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau tanya kedua kali, apakah dia tadi ini pernah mungkin hadir di majelisku, cuma sebentar saja mungkin hadir? Dikatakan tidak pernah dia hadir di tempatmu, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan dianggap kita hadir seperti ini di hadapan guru-guru kita yang soleh ini tidak ada faedahnya, hadirin. Pernah kejadian pengarang matan Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami itu murid dari Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar gurunya. Suatu saat Syekh Salim beberapa hari tidak hadir di majelisnya, sehingga ini ciri guru yang soleh. Kalau sudah cinta kepada muridnya, maaf, kita cinta kepada guru wajib. Tapi yang hebat kalau guru cinta kepada kita. Kita cinta kepada Nabi wajib. Tapi kalau sudah Nabi cinta kepada kita, ini orang pilihannya Allah. Apa yang terjadi? Setelah beberapa hari tidak hadir, ditanya. Kemudian beliau hadir, ditanya, wahai Salim, kenapa engkau tidak pernah hadir sekarang? Apa katanya beliau? Wahai guruku Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, ketahui bahwasannya di daerahku ada kejadian aneh, katanya. Apa itu kejadian aneh? Di daerahku ini ada seorang pemakan riba. Hati-hati, jangan berani-berani untuk ngambil uang riba. Habib cuma sedikit. Habib ngambil ribanya cuma 1% saja bunganya. Habib ketahui Nabi menyatakan ar-riba sab'una baban. Riba itu ada 70 pintu, ada 70 macam. Wa adnaha ka'ayyatiar rajulu ummah. Dosa paling kecilnya riba, yang dianggap paling kecilnya riba, itu seperti seorang anak zina dengan ibunya sendiri. Ini dosa paling kecilnya perbuatan riba. Dan ada dua hal yang dianggap berperang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kebanyakan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa itu? Orang yang musuhi wali-walinya Allah dan pemakan riba. Syekh Salim bercerita, di daerahku ada, wahai guruku, orang ini pemakan riba. Tapi subhanallah, di akhir umurnya dia bertobat kepada Allah, dikeluarkan semua hartanya, kemudian dia masuk masjid, tinggal di masjid 2 hari di masjid, meninggal ketika dalam keadaan membaca Al-Quran. Hebat. Orang yang terkenal makan riba kok bisa meninggal baca Quran? Apa yang terjadi? Beliau dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar mengatakan, ketahui wahai muridku Salim, dia tadi itu mati dalam keadaan yang baik, padahal dia pemakan riba. Ketahui karena sebabnya satu, suatu saat dia datang ke daerahku sini untuk menagih orang yang berhutang kepadanya. Ketika datang ke sana, ternyata tidak didapatkan dari orang yang berhutang tadi itu. Keluarganya mengatakan bahwasannya tengah hadir ke majelisnya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar Al-Jufri. Maka dia datang ke majelisku bukan murni untuk datang ke majelisku, tapi tujuannya untuk menunggu orang yang berhutang kapan selesai majelis ditagih hutang. Tapi ketika dia duduk di hadapanku, maka turun rahmatnya Allah di majelisku. Dia pun mendapatkan bagian percikan dari rahmatku, dari rahmatnya Allah yang dibagikan di majelisku. Maka dia meninggal dalam keadaan bertobat kepada Allah. Makanya saya katakan di sini, orang hadir majelis, ya maaf, meskipun tidur sekalipun faedah. Ya tapi jangan tidur. Tidur faedah, cuma ya jangan tidur. Andai duduk di majelis terhitung zikir, terhitung seperti sholat. Ini pertanyaan kedua Syekh Abdul Qadir Jailani.
Apakah dia pernah hadir ke majelisku? Dikatakan tidak pernah. Tidak pernah wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Dikatakan, apakah mungkin dia pernah makan bersamaku? Dikatakan tidak pernah. Pertanyaan terakhir, apakah dia pernah memandangku? Salah satu mengatakan tidak pernah. Satu ngomong, pernah suatu saat aku pernah kelihatan dia. Ketika engkau berjalan dengan beberapa muridmu, ketika engkau berjalan dengan naik kuda tadi itu, maka debu terangkat ke atas. Debu tadi itu mengenai wajah orang tadi itu. Maka itu yang aku pernah lihat. Dia pernah terkena debu hentakan kuda yang engkau naiki wahai Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa katanya beliau? Ya Allah, berkatnya debu yang pernah menempel di wajahnya orang tersebut, maka berikan pertolonganmu, berikan rahmatmu ya Allah, berikan kuburnya dalam keadaan yang baik. Debu bekasnya orang soleh bisa membawa syafaat. Terus bagaimana kalau duduk di majelis taklim? Terus bagaimana kalau hadir di dalam pondoknya, mondok di pondok tadi itu? Muhal, tidak mungkin kalau dia tidak akan mendapatkan apapun. Pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita harapkan, untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya kita semua tidak ada satupun yang terkecuali bisa menjadi orang soleh. Cuman ada beberapa penghalang sehingga kita terhalangi untuk tidak menjadi orang soleh. Sayyidina Ali beliau mengatakan, fihi khamsatu khisal atau fihi khamsatu asya. Ada 5 hal, ada 5 sifat yang andai sifat ini tidak ada, kosong sifat ini, maka lasaru an-nasa kullahum salihin. Semua manusia akan menjadi orang soleh kalau ada 5 ini. Kalau ada 5 ini, sulit untuk menjadi orang yang baik, sulit untuk menjadi orang soleh. Apa yang pertama? Katanya beliau yang pertama, al-ghana'atu bijahli nafsih. Yang pertama, orang itu merasa cukup, merasa tenang dengan kebodohan dirinya. Dia merasa cukup, dia merasa tenang, seolah-olah biarkan sudah aku bodoh, tidak ada masalah, yang penting aku masih sholat, yang penting aku masih baca Quran. Padahal dikatakan, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seseorang yang beramal satu amal perbuatan tanpa didasari dengan ilmu, maka a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal-amal perbuatannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tidak mengerti bagaimana berdiri yang sholat sempurna, bagaimana rukuk sempurna, bagaimana bacaan Quran sempurna, bagaimana zikir yang sempurna. Semuanya harus dengan ilmu. Orang merasa cukup dengan kebodohan dirinya, tidak mau mengubah dirinya untuk menjadi orang pilihannya Allah, untuk menjadi orang yang mengerti ilmu agama. Ini penyebab yang pertama, orang tidak akan menjadi orang yang soleh. Lihat orang-orang dahulu, ketika mereka belajar, kadang-kadang sampai berangkat ke Mekah, berangkat ke Hadramut. Zaman dulu, kalau kita orang sekarang berangkat ke Mekah cuma mungkin 9-10 jam naik pesawat. Kalau dulu bulanan mereka berangkat untuk mencari ilmunya Rasulullah. Bahkan dikatakan seseorang yang berangkat dari rumahnya untuk mencari ilmunya Rasulullah kal mujahid fi sabilillah, seperti seseorang yang berjihad di jalannya Allah, seperti orang yang tengah mengangkat pedang. Kita mungkin ingin berjihad tapi waktunya belum ada, belum ada waktu untuk berjihad. Jihad kita sekarang ini hadir majelis ilmu.
Jihad kita sekarang ini jangan merasa cukup, jangan merasa tenang, maaf, dengan kebodohan diri kita. Hilangkan kebodohan diri kita, maka kita akan menjadi orang yang soleh. Ini yang pertama, al-ghana'atu bil jahli. Kemudian yang kedua, al-hirsu ala dunya. Ini penyakit paling parah ini, Pak. Orang tidak akan berantem, orang tidak akan tukaran, maaf, orang tidak akan berbunuh-bunuhan kecuali kan apa? Dunia. Al-hirsu ala dunya. Dia terlalu menjaga kepada dunia. Ada satu sahabat namanya Abdullah bin Nahar. Abdullah ini orang yang cinta kepada Nabi, orang yang begitu cinta kepada Nabi. Ketika Nabi melaksanakan hijrah ke kota Madinah, beliau ingin untuk supaya berangkat hijrah, tapi kaumnya kebetulan kaum yang memusuhi Nabi, sehingga apa? Sehingga beliau tidak bisa hijrah bersama Nabi. Apa yang terjadi ketika itu? Maka beliau mempersiapkan segala perbekalan. Malam hari beliau berangkat untuk keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah. Tidak ada kendaraan, jalan kaki, jarak 600 kilo. 600 kilo jalan kaki untuk menuju baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa yang terjadi? Kaumnya mengetahui kalau Abdullah ini akan berangkat menyusul Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menunggu di perbatasan kota Mekah, pintu keluar kota Mekah ditunggu di sana. Ketika Abdullah malam hari keluar tadi itu, maka dicegat. Mau kemana kamu? Katanya Abdullah ini, kamu jangan ganggu aku tidak ganggu kamu. Aku akan pergi menuju Rasulullah. Kalaupun aku sendirian, aku ini tidak ada faedahnya buat engkau. Apa yang kau inginkan dariku? Apa jawaban dari kaumnya tadi itu? Berikan semua hartamu, berikan semuanya, maka engkau boleh pergi. Aku berikan semuanya. Diberikan semuanya, diberikan hartanya, perbekalannya, uangnya, bahkan maaf pakaiannya diambil. Pakaiannya diambil, cuma tinggal 2 pakaian, penutup bagian atas, penutup bagian bawah, tok, tinggal 2 pakaiannya. Berangkat itu Abdullah tadi itu, ketika masuk kota Madinah langsung menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kelihatan dia dengan tersenyumnya, dengan bahagianya, dengan senyumnya. Nabi melihat kepada Abdullah tadi itu sambil mengatakan ahlan wa sahlan ya Abdullahi dzal bijadain. Selamat datang wahai Abdullah dzal bijadain aidat thaubain, yang cuma memiliki 2 pakaian. Perhatikan, yang cuma memiliki 2 pakaian, yang cuma memiliki 2 pakaian. Bareng sama Nabi, kumpul sama Nabi, ikut perang sama Nabi, hidup bersama Nabi, bahkan pernah mendapatkan pembelaan dari Nabi. Suatu saat Abdullah yang dapat julukan Dzul Bijadain ini, suatu saat malam hari ketika itu mengeraskan suara untuk membaca Al-Quran. Kemudian sahabat berjalan sama Nabi ketika itu, salah satunya ada mengatakan ka'annahu mura'in ya Rasulullah, ini Dzul Bijadain ini mungkin dia ini sepertinya riya ya Rasul. Apa jawaban Rasul SAW? Lah, dia bukan orang riya, bal huwa awwab. Oh enggak, dia tidak riya, dia itu kembali sama Allah, dia orang yang tobat kepada Allah. Persaksian Nabi SAW. Ikut pertempuran sampai terkena satu senjata, sakit itu Dzul Bijadain sampai meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, ini para pembesar sahabat, sekali Sayyidina Abu Bakar, sekali Sayyidina Umar, ingin mengurusi jenazahnya Dzul Bijadain. Nabi datang, Nabi mengatakan apa? Tinggalkan, aku yang akan ngurusi jenazahnya Dzul Bijadain. Tangan mulia Rasulullah yang membersihkan segala yang ada di tubuhnya Dzul Bijadain. Nabi yang ngurusi sendiri, Nabi yang memandikan Dzul Bijadain, Nabi yang mengkafani, Nabi yang mensolati, dimasukkan ke liang lahat. Ketika selesai akan
tutup dengan tanah. Nabi mengatakan apa? Sebentar. Nabi turun ke tempat liang lahatnya Dzulbijaden. Apa yang dilaksanakan Nabi SAW? Nabi ngangkat tangan, ya Allah, irda anhu fa inni amsaitu radan anhu. Ya Allah, jadikan keridhoanmu, ridholah engkau ya Allah kepada Dzulbijaden ini ya Allah, karena aku Muhammad Rasulullah telah ridho dari orang ini. Ketika ngelihat seperti itu, salah satunya Sayyidina Abu Bakar, beliau mengatakan apa? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Andai aku yang menggantikan Dzulbijaden, andai aku yang meninggal, didoakan seperti itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa Nabi tidak akan pernah tertinggal, tidak akan pernah tertolak, tidak akan pernah tergantung di langit. Doa Nabi mendapatkan ridho Allah. Karena apa? Ninggalkan segala keinginan dunianya untuk mendapatkan kemuliaan dunia, untuk mendapatkan kemuliaan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhawatukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Na'udzubillah min dzalik. Apa yang terjadi? Katakan wahai Nabi Muhammad, kalau memang keluarganya dia, kalau memang anaknya dia, orang tuanya, saudaranya, istrinya, anak-anaknya, hartanya, pekerjaannya, rumahnya yang dia cintai melebihi cintanya kepada Allah, melebihi cintanya kepada Rasul, melebihi cintanya untuk berjuang di jalan Allah, fatrabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu sampai datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah memberikan petunjuk, tidak pernah memberikan pertolongan, tidak pernah memberikan bantuannya sama sekali kepada orang-orang fasikin. Tahu orang fasik? Orang fasik itu orang yang dia tidak taat kepada Allah. Meskipun ahli sholat, ahli ibadah, tapi kalau dia tidak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, tapi kalau ada sedikit kecintaan melebihi kecintaannya kepada Allah, na'udzubillah, ditolak sama Allah, ditolak. Lihat Dzulbijaden, orang pilihannya Allah, ninggalkan semuanya sampai menggunakan 2 pakaian, tapi apa hasilnya? Nabi ridho. Kalau sudah Nabi ridho, adakah sesuatu yang lebih dari keridhaan Nabi dan Rasul, Nabi dan Allah? Apa yang ketiga yang menyebabkan kita tidak menjadi orang soleh? Ar-riya'u fil amal. Maaf, suka pamer amal perbuatan, suka pamer. Maaf ya, tanpa suudon. Terkadang kita selfie lagi sholat duha, dan yang maaf ya, kadang-kadang kita ini berangkat untuk umroh, di depan kuburan Nabi bukan doa, bukan mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah, doa. Tempat yang paling afdol di muka dunia, tidak ada khilaf di antara ulama. Tempat yang paling afdol kalau dikatakan antara langit dan bumi, mana yang lebih afdol, masih ada khilaf di antara ulama. Tapi kalau di bumi yang di situ tersimpan jasad mulia Rasulullah, dalam Hasyiah Baijuri disebutkan apa? Tempat bumi, tempat menyimpan jasad mulia Rasulullah itu paling afdol dari arsy sekalipun. Kenapa? Tersimpan jasad mulia Rasulullah. Kadang-kadang makna ini, kadang-kadang makna ini kita lupa. Depan kuburan Nabi masih selfie. La haula wala quwata illa billah.
Kita tidak mengatakan dia riya atau enggak ya, jangan. Kita pribadi, kita ini amal sedikit hadirin, kita amal sedikit, jangan dicampuri dengan perasaan-perasaan riya dan lain sebagainya. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir dikatakan bahwasanya beliau itu setiap waktunya membaca la ilaha illallah 25.000 kali, kemudian membaca istighfar 25.000 kali, membaca sholawat 25.000 kali. Beliau kalau sholat duha ngambil pendapat yang paling kuat, yaitu kesepakatan ulama. Berapa? 8 rakaat. Cuman 8 rakaat ini per rakaatnya 1 juz. La haula wala quwata illa billah. 1 juz hadirin, 1 juz. Sholat duhanya saja 8 juz. Kita orang 2 rakaat, alhamdulillah. Ini 8 juz. Sampai pernah suatu saat muhibbin beliau, pecinta beliau, pernah menghadiahkan pada beliau jam dulu kan putaran gini otomatis gitu, jam diterima karena Nabi menerima hadiah, diterima oleh beliau. Setelah 1 hari dipanggil, kamu yang kemarin ngasih hadiah ya? Iya. Ini jamnya mati sekarang, jamnya mati. Katanya si muhibbinnya tadi itu kata apa? Oh enggak Habib, ini bukan mati, cuma jam ini tiap hari membutuhkan diputer otomatis, putar gini. Terus apa katanya beliau? Oh jadi aku tiap harinya harus menyediakan waktu untuk muter jam ya? Dikatakan iya Habib, sebentar kan Habib. Apa katanya beliau? Aku terima hadiahmu ini, sekarang aku hadiahkan balik kepadamu. Kenapa? Aku tidak ada waktu untuk muter jam, waktuku sudah aku gunakan untuk Allah dan Rasul. La haula wala quwata illa billah. Apa ungkapan beliau? Ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kullu zalal. Ya Allah, amal apa yang aku miliki ya Allah, wa kasbuna kullu zalal, dan semua amal perbuatanku sia-sia ya Allah, banyak dosanya ya Allah, banyak kelirunya ya Allah. Ini Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, pengarang Sulam Taufik, pengarang Qasidah Ya Arhamar Rahimin. Beliau masih mengatakan, apa arti amal perbuatanku ya Allah, aku banyak lupanya kepadamu ya Allah. Bapak Ibu tahu endingnya mereka? Endingnya Habib Abdullah bin Husain bin Thahir ketika akan wafat, datang istrinya mentalkin beliau, datang istrinya mentalkin, karena sunnah ketika ada orang akan meninggal untuk ditalkin. Ketika ditalkin yang pertama la ilaha illallah, beliau noleh ke kiri. Istrinya kaget, ya Allah kok enggak mau, datang ke sebelah kiri. Ditalkin lagi la ilaha illallah, noleh ke sebelah kanan. Datang lagi, ini akhir, bagaimana suamiku akhir tidak mengucapkan la ilaha illallah. Dikeraskan la ilaha illallah. Beliau membuka matanya, mengatakan apa? Wahai istriku, kalau engkau akan zikir, tolong jangan keras-keras, karena aku merasakan sakit sekarang. Tapi kalau engkau zikir tadi itu untuk mentalkin aku, simpan dulu zikirmu, karena kalimat la ilaha illallah sudah menyatu dalam darah dan dagingku. Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Setelah mengucapkan seperti itu, beliau menghadap ke arah kiblat seperti orang yang tidur tadi itu, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, keluar roh mulia. Ini ending seseorang, akhir dari seseorang yang dia tadi itu mengorbankan semuanya untuk Allah dan Rasul. Jangan pernah riya, tutupi perbuatan tadi itu. Dalam kitab Tambiul Ghafirin dikatakan apa? Mereka para wali-walinya Allah yuqallilu ala amalih, mereka tadi itu sering menyedikitkan amal. Mereka kalau ditanya
engkau berbuat apa? Aku tidak punya apa-apa, aku jauh sama Allah. Padahal orang pilihannya Allah, orang pilihannya Allah merasa semakin jauh dari Allah, sehingga apa? Terus mendekat kepada Allah. Tapi sebaliknya, orang yang jauh dari Allah, dia merasa dirinya dekat sama Allah. Riya yang ketiga dalam amal. Kemudian yang keempat, al-bukhlu min fadlillah. Al-bukhlu min fadlillah, kikir atas apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya tanya, harta yang antum semua miliki apa? Rumah, harta sawah, harta berupa ladang, harta berupa mobil. Demi Allah hadirin, demi Allah, kalau roh kita kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun yang berhak kita bawa. Cuman kalau laki-laki 3 helai kain, kalau perempuan cuma cukup 5 kerudung, kemudian sarung penutup antara pusar dan lutut, gunakan gamis panjang, 2 lapis kain, 5 gelang emas copot, kalung emas copot. Ibu-ibu, Habib anak punya harta, Habib anak punya sawah. Bukan, itu milik ahli waris, milik ahli waris. Apa yang diajarkan Nabi SAW kepada Sayyidina Aisyah ketika Nabi mendapatkan hadiah 1 kambing, kemudian apa? Dibagikan kambing tadi itu, disisakan cuma paha. Bagaimana ajaran Nabi SAW? Beliau mengatakan, wahai Aisyah, apa yang tertinggal yang kita miliki wahai Aisyah? Jawaban Sayyidina Aisyah, jawab secara zahir, kita cuma mendapatkan 1 paha ya Rasul, ada 1 paha ini. Katanya Nabi, la wahai Aisyah, kita memiliki semuanya, cuman tertinggal 1 paha yang tidak kita miliki. Apa maknanya? Yang diberikan kepada orang, yang diberikan kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah, inilah yang merupakan hak milik kita. Harta yang kita keluarkan untuk pembangunan pondok, pembangunan pesantren, menjamin para ustadz, para asatidah, itu yang merupakan harta kita. Sedangkan yang kita tumpuk-tumpuk, demi Allah, itu milik ahli waris, bukan milik kita. Hadirin yang terima yang terakhir, hati-hati, maaf, ini biasanya penyakit orang yang belajar ilmu. Apa yang kelima? Al-ujbu bi ra'yih. Dia merasa kagum dengan pendapatnya. Artinya apa? Kalau tidak sesuai dengan pendapatku, maka dia bukan kelompok ini, masuk nerakanya Allah. Hah? Banyak enggak orang gitu? Bahkan kadang-kadang sesama, cuma beda bendera, beda nama. Kadang-kadang kan kenapa? Kalau engkau tidak ikut sini, maka engkau keluar dari rahmatnya Allah. La haula wala quwata illa billah. Al-ujbu bi ra'yih. Jangan pernah bangga diri dengan pendapat kita. Imam Syafi'i mengatakan apa? Pendapatku yahtamilu shawab wa yahtamilu khata'. Pendapatku yang aku sampaikan mengandung mungkin benar, mungkin juga salah. Lihat tawaduknya Imam Syafi'i. Pendapat orang lain sama seperti itu. Ini Imam Syafi'i tunduk, tidak pernah membanggakan dengan pendapatnya. 5 hal ini kita jaga, jangan khawatir, kita akan menjadi orang yang soleh, orang pilihannya Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang terakhir, ayo kita persiapkan untuk masuk bulan suci Ramadan. Ada pesan dari guru-guru kita yang mereka mengatakan, siapa yang tidak menginginkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar, yang lebih afdol daripada 1000 bulan, yang kalau dihitung 83 tahun lebih. Apa amalan yang perlu kita laksanakan? Perhatikan hadirin, ada satu amalan yang kalau amalan ini kita laksanakan, maka insya Allah kemungkinan besar dengan husnudzon kita kepada Allah, kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Apa itu? Seseorang
yang tidak pernah meninggalkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Ya tentunya dengan yang wajib. Kalau sholat wajib jangan diomong, ini sholat tarawih. Kalau dia tidak pernah telat sholat tarawih, maka insya Allah dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan yang kedua, hati-hati, malam pertama dari sholat tarawih, malam pertama dari bulan suci Ramadan, itu malam Allah melihat kepada hambanya. Apakah di selain itu Allah tidak melihat? Allah melihat, cuman di malam itu Allah lebih melihat. Perhatikan, wa man nadharallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada. Siapa orang yang mendapatkan pandangan rahmat Allah di malam yang pertama dari bulan suci Ramadan, maka dia tidak akan pernah Allah mengadab orang tersebut selamanya. Untuk itu, malam pertama bulan suci Ramadan gunakan sebaik-baiknya. Salat tarawih jangan pernah ditinggalkan, dan Al-Quran meskipun satu kali hataman Al-Quran jangan pernah ditinggalkan. Maka berkat guru-guru kita yang soleh, yang beliau sudah kembali ke hadrat Allah, guru-guru kita yang masih ada di tengah-tengah kita meminta kepada Allah semoga Allah memanjangkan umur mereka, semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada mereka sehingga selalu bisa membimbing kita semuanya menuju Allah dan Rasulnya. Dan kita meminta kepada Allah, sebagaimana kita diberikan kesehatan sekarang ini, diberikan kemampuan oleh Allah, kita meminta kepada Allah agar kita disampaikan untuk masuk bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan tahun ini dan tahun-tahun berikutnya, untuk supaya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari bulan suci Ramadan. Dan semoga tidak keluar dari bulan suci Ramadan kecuali kita mendapatkan predikat orang yang telah mendapatkan kemuliaan yang diampuni oleh Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka bihi abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika masta'adaka min hamduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ma qadaita علينا من أمر فاجعل آكبته رشدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi sempurnana tajuk kada barokah tua, demi sempurnana majlis kaula sareng ajuna seteja malam mangken ngireng totop kalaben doa buat guru-guru kaula sareng ajuna seteja mantar muka majlis kadinto penona kalaben barokah Jaipun Sayyidil Habib Ki Buruh tak bangkit tenggula serang ajunan seteja daripada majlis keadinto kecuali ampun oleh pengaporah dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mantarmuka seteja napa si ampun perang oleh kaula serang ajunan seteja epek tak ada compok masing-masing bisa ikuna akin dalam hidup kaula serang ajunan seteja tiap arena. Amin amin ya rabbal alamin. Ngiring candolakin ate ke ajunan Allah Subhanahu wa taala, buka akin ate na kaula serang ajunan Allah da ajunan Allah taala. Ngereng juga munajatakin setiap munajat diri kaula serta ajunan stajad ajun Allah taala sambil lalu ngaminin ponapa itu akin oleh Sayyidil Walid guru dan gula sang ajunan stajad Al Ustaz Taha bin Abdullah wa Abdun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaqad ashartu lina'ti min awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا
لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى أقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنتها في بقاء الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الأسرار الفاتحة. Dengan berakhirnya doa seampun dipimpin oleh Syekhana wa Murabbir Rohina, berarti ampun berakhir majlis malam mungkin gak dintoh mentermu kestajana oleh kabarokahan. Nyoon tolong dak setuju jamaah ikhwan akhwat santai